Oke, kita lanjut part berikutnya. Ini adalah part 3 dan 4 yang langsung saya gabungkan saja karena setelah dibuat materinya sedikit sehingga kita langsung bahas saja hari ini. Kita akan bicara tentang keseimbangan asam dan basa yang nantinya akan juga bicara tentang sistem buffer yang ada di dalam tubuh kita. Oke, cus aja sebentar. Terjemahan dari asam dan basa. Jadi apa sih yang dimaksud dengan asam? Apa yang dimaksud dengan basa? Di sini dinyatakan bahwa larutan asam itu memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan larutan basa itu memiliki pH lebih dari 7 dan larutan yang netral memiliki pH sama dengan 7. Nah, ini sepertinya sudah familiar sekali ya tentang kriteria asam, basa, dan netral. Nah, nantinya pH suatu larutan ini dapat ditentukan dengan indikator pH ataupun pH meter. Nah, tapi memang yang lebih tepat mengukur itu adalah yang pH meter. Nah, jadinya kita punyanya sekitaran nilainya 1 sampai 14 begitu ya. Nanti kalau misalnya dia itu ada di nilai 7 itu netral, tapi kalau dia kurang dari 7 dari 6 hingga ke 1 ini itu adalah dia bersifat asam. Sedangkan 8 ke 14 dia bersifat basa. Semakin ke arah kiri asamnya semakin kuat, sedangkan semakin ke arah kanan basanya yang semakin kuat, asamnya semakin lemah begitu ya. Nah, terus bagaimana dengan kadar pH di dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita ini termasuk yang kadar pH netral semua atau asam semua atau justru basa semua? Kita lihat ya. Nah, pH darah itu berkisar antara 7,3 hingga 7,45. Nah, ini tergantung sekali dengan metabolisme tiap-tiap orang, kemudian intake masukan makanan tiap-tiap orang. Ya, jadi dia pakai kisaran 7,35 hingga 7,45 gitu. Itu adalah yang kadar pH normalnya, di mana ini adalah kadar pH-nya ini nantinya dia ada pertahanan sistem buffer ya, sehingga ketika kita mengalami sedikit perubahan asam atau basa itu masih dapat tertangani sehingga rentangan normalnya masih terjaga pada rentangan ini gitu. Nah, kemudian pH untuk air liur itu sekitar 6,4 hingga 6,8. Nah, ingat-ingat kalau dia itu di bawah 7 berarti dia termasuk asam. Jadi kita tahu ya bahwa pH di mulut kita itu cenderung asam. Nah, kalau ditambahkan adanya sisa makanan di dalam mulut ya yang tertempel di gigi kemudian tidak dibersihkan, kan kita ngerasa misalnya habis makan siang, terus kita di kampus atau di kantor, nah itu kan nggak sempat sikat gigi, terus kita diam lama tanpa aktivitas, maksudnya udah nggak makan lagi gitu ya siang. Nah itu kan agak sore itu kerasa ya mulutnya itu agak asam. Nah itu adalah penambahan kadar keasaman dari pembusukan makanan ya, mulainya proses pembusukan makanan yang ada di sisa-sisa mulut kita gitu ya, di gigi di mana gitu kan, jadi kayak agak-agak asem nih gitu. Lah Bu, kalau misalnya nggak ngerokok terus rasanya mulutnya agak-agak asem, nah itu saya juga nggak paham ya untuk perokok kenapa kok bisa ada alasan kayak gitu. Kalau misalnya dia everyday ngerokok terus one day dia berhenti ngerokok, mulutnya jadi asem, itu saya belum tahu apa korelasinya ya. Kemudian untuk asam di lambung ya, untuk pH lambung, ini bukan air lambung, mungkin saya lupa menghapus part yang ini. Nah itu berkisar antara 1,5 hingga 2,0. Nah ini adalah ajaibnya tubuh kita ya. Artinya di dalam lambung itu ada asam yang sangat kuat sekali dengan pH 1,5 hingga 2. Nah, kok bisa gitu ya bertahan di dalam tubuh kita, luar biasa banget memang desainnya Tuhan pada tubuh kita. Nah, adanya kondisi asam yang tinggi sekali di lambung itu adalah bentuk pertahanan tubuh ya, bentuk antisipasi tubuh dari masuknya mikroorganisme atau kuman-kuman yang kita nggak inginkan. Ataupun bakteri ya, itu kalau misalnya masuk ke dalam tubuh bisa mati di dalam lambung itu gitu ya, sebelum nanti kan kalau misalnya sistem pencernaan ya dari mulut, kemudian
ke lambung. Nah, di lambung itu kemudian ada pemrosesan dan kemudian di sana kan kadarnya asam ya. Nanti kuman-kuman, mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh itu bisa mati di sana. Jadi memang ketika kita makan misalnya nih rada-rada jorok nih, kayak misalnya makan pecel lele pinggir jalan ya, itu kan cuman kobok-kobok aja, kobok-kobok nggak pakai sabun, nggak pakai apa, terus makan gitu ya. Kok bisa sih, kan itu pasti ada kontaminasi silang bakteri ya, tapi kok nggak langsung sakit perut ya, karena memang lambung punya pertahanan. Tetapi pada bagian-bagian tertentu ada yang nggak bisa dilakukan pertahanannya di lambung. Jadi kalau misalnya kontaminannya itu virus gitu ya, karena dia akan menempel pada bagian lain ya, itu agak sulit. Jadinya emang bahaya lah kalau di era pandemi kayak gini kita tetap melakukan kebudayaan jorok gitu ya, makan cuman kobok-kobok doang di air kayak gitu ya. Nah, kemudian kita punya lagi, sebentar, kamu muncul. Nah, pH usus, ini bukan air usus ya, ini pokoknya yang ada air-airnya di depan itu tadi saya copy paste dari liur, saya ganti, nggak ngeh kegantinya tuh kayak gitu. Nah, ini ada beberapa bagian ya di usus. Ada duodenum itu sekitar 4,17 hingga 5,68. Di jejunum itu sekitaran pH-nya 5-6, dan bagian ileum ini ada bagian usus halus yang part penyerapan ya, absorpsi itu pada pH-nya netral hingga basa 7 hingga 8. Nah, pada part ini tuh banyak banget enzim-enzim yang aktif untuk bisa menyerap vitamin, menyerap nutrisi-nutrisi gitu ya. Nah, kemudian untuk keseimbangan asam basa sendiri, tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organnya dapat berjalan optimal. Nah, bagaimana dia mempertahankan? Kita akan belajar pada part berikutnya tentang sistem pertahanan keseimbangan asam basa tubuh manusia. Nah, keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yaitu organ paru-paru dan organ ginjal ya. Untuk sistem organnya dua, paru dan ginjal. Nah, paru di sini berperan dalam pelepasan atau ekskresi karbon dioksida dan ginjal berperan pada pelepasan asam. Nah, ini adalah beberapa istilah asam basa yang nantinya akan dibahas supaya nanti tidak roaming. Saya bacakan. Istilah asidosis itu mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35. Asidosis itu berarti kadarnya asam ya, rendah gitu. Karena normalnya itu 7,35 sampai 7,45 ya pada darah. Nah, sedangkan kondisi alkalosis itu berarti dia kelebihan kelebihan basanya, kekurangan asam ya. Dan itu dinyatakan alkalosis kalau pH-nya lebih dari 7,45. Kemudian kondisi asidosis ini berarti adanya peningkatan jumlah komponen asam atau justru terjadinya pengurangan komponen basanya. Dan begitu juga dengan alkilosis ya. Alkalosis itu berarti terjadinya peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Di mana di dalam tubuh ini yang berperan, siapa sih yang kemudian berperan sebagai penyumbang asam, siapa yang berperan sebagai penyumbang basa? White. Maaf ya, ini laptop saya ngehang. Nah, karbon dioksida udah muncul ya. Karbon dioksida itu adalah gas yang dalam darah berperan sebagai komponen asam. Sedangkan yang berperan sebagai komponen basa itu kita punya ada asam bikarbonat ya. Kenapa kok dia namanya asam bikarbonat tapi kok berperan sebagai komponen asam, Bu? Iya, karena si asam bikarbonat ini HCO3- ya. Kalau berdasarkan asam basa hidroksipori, dia masih dapat menerima satu hidrogen lagi, jadi dia cenderung bersifat lebih basa daripada yang asam karbonatnya gitu. Jadi asam bikarbonat lebih asam, ion bikarbonat ini lebih asam daripada
asam karbonatnya. Sebentar, kenapa kok hilang-hilang ya? Oke, kita lanjut aja deh. Pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui koordinasi dari 3 sistem. Sistem buffer, sistemnya paru-paru, dan sistemnya ginjal. Nah, kita bicara dulu yang sistem buffer. Nah, ini adanya di darah ya. Sistem penyangga asam basa atau biasanya disebut sistem buffer pada cairan tubuh gitu ya. Ini dibentuk ya atau berfungsi untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan di dalam tubuh. Fungsi utama sistem buffer itu adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam ya yang berupa asam organik maupun asam yang lain ya pada cairan ekstraseluler. Jadi cairan ekstraseluler tuh kemarin kita sudah bahas, salah satu contohnya itu adalah darah ya. Nah, ada beberapa jenis sistem buffer. Kita punya ada buffer bikarbonat. Ya, ini merupakan paduan antara asam karbonat dan ion bikarbonat. Dan dia adanya di cairan ekstrasel. Kemudian ada buffer protein ya. Kalau tadi di pembicaraan sebelumnya Bu, protein katanya asam aminonya adalah ion, betul. Jadi protein ini asam aminonya selain dia bisa membentuk zwitter ion, bisa jadi elektrolit, dia juga bersifat amfoter atau dia juga merupakan sistem buffer di dalam tubuh yang intaknya dari makanan. Itulah mengapa ketika nge-lab di lab kimia gitu ya, karena kan banyak banget solvent ya di lab kimia itu. Nah, solvent-solvent atau pelarut-pelarut yang dia itu mudah menguap atau volatil, dia akan masuk ke dalam tubuh. Nah, itu akan mempengaruhi keseimbangan asam basa tubuh tuh. Nah, biasanya itu disebut keracunan bahan kimia. Nah, supaya kemudian menjadi fit kembali, biasanya banyak yang menyarankan minum susu deh. Kenapa begitu? Karena susu adalah protein. Jadi dia bisa menetralkan keracunan begitu. Nah, menetralkannya bagaimana? Ya karena keracunannya itu adalah mengganggu keseimbangan asam basa, maka dinetralkan dengan sesuatu yang amfoter, yaitu dia adalah zat yang kemudian dapat menstabilkan kembali keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Jadi biasa deh kalau habis nge-lab di lab kimia kemudian minum susu, makan telur tuh sangat biasa ya. Kemudian buffer hemoglobin. Nah, ini merupakan sistem dapar yang terdapat pada eritrosit dan dia itu untuk mengatur perubahan asam karbonat ya. Kenapa? Karena di hemoglobin itu nanti ada pengikatan oksigen begitu kan ya. Nah, tapi bukan hanya itu, dia juga nantinya melakukan pengikatan gas lain yang mendukung pada pembentukan asam karbonat untuk yang buffer bikarbonat, dan dia juga mengatur ya perubahan asam karbonat di dalam tubuh. Kemudian buffer fosfat ya. Nah, ini buffer fosfat ini terdapatnya pada sistem dapar yang ada di perkemihan dan cairan intrasel. Apa sih keterbatasan dari sistem buffer dalam menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh? Yang pertama, tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan akibat peningkatan CO2. Kenapa begitu? Karena perubahan pH yang diakibatkan peningkatan CO2 itu dapat diatur oleh sistem pernapasan, bukan oleh cairan buffer di dalam darah. Kemudian sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernafasan bekerja dengan normal. Betul sekali. Jadi kalau misalnya pernafasan tidak berjalan normal, kemudian ada peningkatan CO2, dia tidak bisa mengatasi, ya tentunya dia jadi tidak berfungsi untuk melakukan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Kemudian kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion bikarbonat gitu. Nah, ion bikarbonat itu inteknya dari mana? Ya tadi elektrolit itu bisa diintekkan dari macam-macam makanan yang kita makan begitu ya. Terus untuk yang sistem paru-paru, sistem yang kedua. Nah, paru-paru ini berada di bawah kendali medula otak, digunakan untuk mengendalikan karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu adalah faktor penyebab keasaman di dalam tubuh gitu ya, yang menjaga keasaman di dalam tubuh. Tentang banyak sedikitnya karbon dioksida yang masuk mempengaruhi keseimbangan asam basa di tubuh. Karena itu juga pengendaliannya
pengendalian kandungan asam karbonik itu ya dari cairan ekstraseluler itu diatur oleh sistem paru-paru. Kemudian pengaturan keseimbangan asam basa di paru-paru. Ini sepertinya kita lanjut